Sahabat semua, kisah Dimas dan Yasmin ini mengingatkan kita bahwa cinta, rezeki, dan takdir adalah rahasia Allah. Jangan pernah meremehkan doa dan kerja keras. Semoga kisah ini menginspirasi, dan jika kamu menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka seorang tukang bangunan biasa bisa menikahi seorang majikannya di negeri orang? Kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan kisah nyata penuh haru yang membuktikan bahwa jodoh dan rezeki adalah rahasia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Hari ini, saya akan membagikan kisah yang begitu menyentuh hati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Dimas. Ia bukanlah anak dari keluarga berada. Sejak kecil, hidupnya penuh dengan keterbatasan. Ayahnya telah meninggal saat ia masih duduk di bangku SD, meninggalkan ibunya, seorang wanita tua yang kini semakin renta, berjuang seorang diri membesarkan Dimas dan adiknya, Siti. Dimas tumbuh menjadi pemuda yang bertanggung jawab. Ia tidak ingin melihat ibunya terus bekerja keras di sawah dengan tubuh yang semakin lemah. "Bu, Dimas ingin kerja di luar negeri," katanya. "Di Arab bayarannya lebih besar." Dimas ingin ibu bisa istirahat dan Siti bisa sekolah tinggi, katanya suatu malam di depan tungku dapur sederhana mereka. Sang ibu terdiam. Matanya menerawang ke arah api yang berkobar, seolah berusaha mencari jawaban di sana. Ia tahu betapa berat kehidupan di luar negeri. Banyak kisah sedih tentang TKI yang ia dengar dari tetangga. Namun, ia juga tahu bahwa Dimas tak punya banyak pilihan. Jika itu yang terbaik, ibu hanya bisa berdoa. Tapi Dimas, jangan lupakan sholat dan jangan tinggalkan kejujuran. Apapun yang terjadi, jangan pernah sekalipun melupakan asal-usulmu, ucapnya dengan suara bergetar. Keesokan harinya, Dimas berangkat ke agen tenaga kerja di kota. Dengan hati penuh harapan dan doa ibunya yang mengiringi, ia pun memulai perjalanannya menuju tanah asing yang kelak akan mengubah takdir hidupnya. Setelah menempuh perjalanan udara yang melelahkan, Dimas akhirnya tiba di Arab Saudi. Udara panas langsung menyergap kulitnya begitu ia keluar dari bandara. Di sepanjang jalan menuju tempat penampungan tenaga kerja, ia melihat gedung-gedung megah menjulang tinggi, mobil-mobil mewah berlalu lalang, serta orang-orang berpakaian khas timur tengah berjalan dengan anggun. "Subhanallah, inikah Arab?" gumamnya pelan. Di tempat penampungan, Dimas bertemu dengan beberapa pekerja lain yang juga berasal dari Indonesia. Mereka berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing. Beberapa dari mereka sudah lama bekerja di Arab, sementara yang lain masih baru seperti dirinya. "Kamu kerja di mana, San?" tanya seorang pria bernama Malik yang sudah 2 tahun bekerja di Arab sebagai supir pribadi. "Aku jadi tukang bangunan," katanya. "Kerja di proyek perumahan," jawab Dimas. Malik menghela napas. "Kerja bangunan di sini berat, San. Panasnya luar biasa. Tapi kalau sabar, insya Allah rezekimu lancar." Dimas hanya tersenyum. Ia sudah bertekad sejak awal bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah. Baginya, yang penting adalah bisa mengirim uang ke ibunya di kampung. Hari pertama bekerja di proyek perumahan menjadi ujian kesabaran bagi Dimas. Matahari bersinar terik tanpa ampun, membuat tubuhnya basah oleh keringat hanya dalam hitungan menit. Ia harus mengangkut batu bata, mencampur semen, dan membangun tembok di bawah suhu yang hampir mencapai 45 derajat Celcius. "Dimas, lebih cepat sedikit. Jangan lambat," teriak mandor proyek. Dimas mengangguk dan segera mempercepat gerakannya. Tangannya terasa panas karena terus bersentuhan dengan pasir dan semen. Tapi ia tetap bekerja tanpa mengeluh. Saat istirahat siang, ia duduk di bawah bayangan pohon bersama beberapa pekerja lain. Mereka berbagi air minum dan sesekali bercanda untuk menghilangkan rasa lelah. "Kamu kuat juga, San. Banyak pekerja baru yang biasanya menyerah di hari pertama," ujar seorang pekerja senior bernama Abdurrahman. Dimas tersenyum. "Saya bekerja untuk ibu dan adik saya di kampung.
kalau saya menyerah, siapa yang akan membantu mereka? Jawaban itu membuat Abdurrahman menepuk pundak Dimas. Kamu pemuda yang baik. Insya Allah, kerja kerasmu akan dibalas dengan rezeki yang tak terduga. Dimas hanya tersenyum tipis, tak menyangka bahwa kata-kata itu kelak akan menjadi kenyataan dalam hidupnya. Hari itu, suasana di proyek mendadak berubah. Para pekerja yang biasanya ramai berbicara kini tampak lebih tenang. Bahkan mandor yang biasanya galak pun bersikap lebih lembut. Kenapa semua orang tiba-tiba jadi kalem? Bisik Dimas kepada Abdurrahman. Abdurrahman menunjuk ke arah seorang wanita yang baru saja keluar dari mobil mewah. Itu majikan kita, Madam Yasmin. Dimas menoleh. Seorang wanita berkebaya modern dengan syal sutra melilit di kepalanya tengah berjalan menuju lokasi proyek. Wajahnya tegas namun anggun. Ada wibawa dalam setiap langkahnya. Assalamualaikum. Sapa Yasmin kepada para pekerja dengan suara lembut tapi berwibawa. Waalaikumsalam, Madam. Jawab mereka serempak. Yasmin berbicara sebentar dengan mandor sebelum akhirnya matanya tertuju pada Dimas yang masih memegang skop di tangannya. Kamu dari Indonesia? Tanyanya tiba-tiba dalam bahasa Arab yang fasih. Dimas terkejut. Ia tidak menyangka wanita ini akan bertanya langsung kepadanya. Iya, Madam. Saya dari Indonesia. Jawabnya dengan sedikit gugup. Yasmin tersenyum tipis. Bagus. Orang Indonesia terkenal rajin dan jujur. Kerja yang baik, ya. Setelah itu, Yasmin pergi meninggalkan lokasi proyek. Namun, dalam hati Dimas, pertemuan singkat itu masih terus terngiang. Entah kenapa, ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang membuatnya merasa berbeda. Hari-hari berlalu, dan Dimas tetap bekerja dengan penuh semangat. Suatu siang, saat ia sedang merapikan tumpukan batu bata, ia mendengar suara lembut yang sudah mulai dikenalnya. Kamu bernama Dimas, bukan? Dimas menoleh dan melihat Yasmin berdiri di dekatnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera meletakkan skop dan berdiri tegak. Iya, Madam. Ada yang bisa saya bantu? Yasmin menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Kenapa kamu memilih bekerja di sini? Apa keluargamu baik-baik saja di Indonesia? Dimas sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Jarang sekali ada majikan yang mau menanyakan kehidupan pribadi seorang pekerja bangunan. Ibu saya sudah tua, dan saya punya adik yang masih sekolah. Saya ingin mereka hidup lebih baik, Madam. Jawabnya dengan jujur. Mata Yasmin sedikit melembut. Ia melihat ketulusan dalam diri pemuda itu. Kamu pekerja yang baik, Dimas. Semoga Allah membalas kerja kerasmu. Setelah berkata demikian, Yasmin pergi meninggalkannya. Dimas hanya bisa terdiam, tidak mengerti mengapa seorang wanita seperti Yasmin mau berbicara dengannya. Ia tidak tahu bahwa pertemuan kecil ini adalah awal dari perjalanan cinta yang tak terduga. Hari itu, matahari bersinar lebih terik dari biasanya. Para pekerja tampak kelelahan, namun proyek harus terus berjalan. Dimas, dengan tangan yang sudah terbiasa dengan kerasnya pekerjaan, tetap fokus menyusun batu bata di dinding rumah yang sedang dibangun. Keringat mengucur dari dahinya, membasahi baju kerjanya yang sudah dipenuhi debu. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari atas. Dimas mendongak dan melihat sebuah balok besar mulai bergoyang, nyaris jatuh dari lantai atas proyek. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa tepat di bawahnya, Yasmin sedang berdiri, sibuk berbicara dengan mandor proyek. Madam, hati-hati, teriak Dimas tanpa berpikir panjang. Dalam hitungan detik, balok itu benar-benar jatuh. Tanpa ragu, Dimas berlari dan mendorong Yasmin menjauh. Tubuhnya sendiri terkena dampaknya, membuatnya terhempas ke tanah dengan keras. Yasmin yang terselamatkan hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Ya Allah, Dimas! Teriaknya panik. Para pekerja lain segera berlari mendekat. Dimas meringis kesakitan. Darah mengalir dari lengannya yang terkena serpihan kayu. Mandor proyek pun langsung memanggil ambulans. Yasmin berlutut di samping Dimas. Tangannya gemetar saat melihat luka di tangan pemuda itu. Kenapa kamu nekat melakukan ini? Kenapa kamu melindungi aku?
Tanyanya dengan suara bergetar. Dimas menahan sakit dan tersenyum tipis. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Madam. Anda majikan saya. Namun dalam hati Yasmin, ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa syukur. Ada kehangatan yang menjalar di dadanya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dimas akhirnya dibawa ke klinik terdekat. Tangannya diperban, dan dokter mengatakan bahwa ia hanya mengalami luka ringan. Namun, bagi Yasmin, kejadian itu tidak bisa dianggap sepele. Esok harinya, saat Dimas kembali bekerja meski dengan tangan yang masih sakit, Yasmin mendatanginya. Ia tidak lagi mengenakan pakaian formal seperti biasanya, melainkan gamis sederhana berwarna biru tua. Wajahnya tampak lebih lembut dari biasanya. Dimas, kenapa kamu tetap bekerja? Kamu masih terluka, katanya dengan nada khawatir. Dimas tersenyum kecil. Saya tidak ingin kehilangan pekerjaan saya, Madam. Saya butuh uang untuk ibu dan adik saya di kampung. Yasmin terdiam. Kata-kata itu kembali menyentuh hatinya. Ia melihat seorang pemuda yang begitu berjuang untuk keluarganya. Seseorang yang memiliki hati yang tulus. Mulai hari ini, kamu akan bekerja di tempat yang lebih ringan. Aku tidak mau melihatmu terluka lagi, ucapnya tegas. Dimas kaget. Tapi, Madam. Tidak ada tapi. Aku yang membayar gajimu, dan aku ingin kamu bekerja di bagian yang lebih aman, potong Yasmin. Dimas tidak bisa membantah. Ia hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, kenapa Yasmin begitu peduli padanya? Hari-hari berlalu, dan perlahan Yasmin semakin sering berbicara dengan Dimas. Ia menemukan kenyamanan dalam percakapan mereka. Dimas adalah pendengar yang baik, selalu menjawab dengan sopan, dan tidak pernah mencoba melewati batas antara pekerja dan majikan. Suatu sore, saat proyek mulai sepi, Yasmin duduk di sebuah kursi di dekat Dimas yang sedang membersihkan sisa-sisa bahan bangunan. Dimas, kamu pasti merindukan keluargamu, ya? Tanyanya tiba-tiba. Dimas berhenti sejenak, lalu mengangguk. Tentu saja, Madam. Ibu saya sudah tua, dan adik saya masih sekolah. Saya ingin pulang, tapi saya juga harus bekerja untuk mereka. Yasmin menatapnya dalam-dalam. Ia tahu betapa sulitnya hidup jauh dari keluarga. Setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia pun merasakan kesepian yang mendalam. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mencari pekerjaan yang lebih baik? Kenapa harus menjadi tukang bangunan? Tanyanya lagi. Dimas tersenyum. Saya tidak punya pendidikan tinggi, Madam, tapi saya punya tekad. Saya percaya bahwa selama saya jujur dan bekerja keras, Allah pasti akan memberikan jalan terbaik untuk saya. Kata-kata itu membuat Yasmin terdiam. Ia merasa seperti mendapatkan pelajaran hidup dari seorang pemuda sederhana. Malam itu, Yasmin duduk di balkon rumahnya, memandangi langit malam yang bertabur bintang. Hatinya terasa aneh. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Kenapa aku terus memikirkan Dimas? Gumamnya pelan. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi semakin ia mencoba melupakannya, semakin kuat rasa itu mengakar dalam hatinya. Setiap kali ia melihat Dimas bekerja dengan tulus dan penuh semangat, hatinya berdebar tanpa alasan. Apa ini cinta? Tanyanya pada dirinya sendiri. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Ia adalah seorang wanita kaya, dan Dimas hanyalah pekerja bangunan. Perbedaan mereka terlalu besar. Tidak, ini hanya rasa kasihan, katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa itu bukan sekadar rasa kasihan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Yasmin tidak bisa lagi menahan perasaannya. Suatu malam, setelah Dimas selesai sholat di masjid dekat proyek, ia memanggilnya ke ruang tamu rumahnya. Dimas, duduklah, katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Dimas menunduk sopan dan duduk di kursi. Ada yang bisa saya bantu, Madam? Yasmin menatap matanya dalam-dalam. Ia bisa melihat ketulusan di sana. Tanpa ragu, ia mengutarakan apa yang ada di hatinya. Dimas,
Aku ingin bertanya, jika seorang wanita Arab mencintai pria sederhana, apakah itu salah? Dimas membeku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Madam, saya hanyalah orang kecil. Saya tidak pantas untuk pertanyaan seperti itu, katanya pelan. Yasmin tersenyum tipis. Cinta tidak memandang status. Dimas, aku tidak peduli dengan perbedaan kita. Dimas menelan ludah. Ia merasa dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa majikannya, seorang wanita kaya, terhormat, dan berpendidikan tinggi, bisa mencintainya. Madam, saya tidak tahu harus berkata apa. Yasmin mendekat, menatapnya lebih dalam. Katakan saja yang ada di hatimu. Dimas, aku hanya ingin tahu. Dimas menggenggam tangannya sendiri, mencoba menenangkan pikirannya. Saya hanya ingin apa yang terbaik menurut Allah. Dan malam itu, kehidupan Dimas berubah selamanya. Setelah percakapan itu, Dimas merasa hatinya kacau. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh kata-kata Yasmin. Wanita itu, majikannya, seorang yang terpandang, benar-benar menyatakan perasaan padanya. Apakah ini hanya ujian dari Allah? Bagaimana mungkin seorang seperti aku bisa dicintai wanita seperti Yasmin? Pikirnya. Malam itu, Dimas berusaha menenangkan diri dengan sholat tahajud. Sujudnya lebih lama dari biasanya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ya Allah, jika ini adalah ujian, berikan aku kekuatan. Jika ini adalah takdir MU, tunjukkan aku jalan yang benar. Keesokan harinya, ia mencoba bersikap seperti biasa di tempat kerja, tetapi Yasmin bisa melihat kegelisahan di matanya. Dimas, kau tampak berbeda hari ini, kata Yasmin saat menemukannya sedang mengangkat batu bata. Dimas tersentak dan menunduk. Maaf, Madam, saya hanya sedikit kurang tidur. Yasmin menghela napas, lalu berkata dengan nada lembut. Dimas, jika kau merasa tidak nyaman, kau bisa jujur padaku. Aku tidak ingin membebanimu. Dimas menelan ludah. Ia tidak ingin menyakiti perasaan wanita yang telah begitu baik padanya. Tetapi ia juga tidak ingin mengambil keputusan gegabah. Aku hanya butuh waktu, Madam, jawabnya pelan. Yasmin mengangguk, meski ada sedikit kekecewaan di matanya. Aku mengerti. Tapi tolong, jangan menjauh dariku, Dimas. Dimas hanya bisa diam. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Hubungan antara Yasmin dan Dimas mulai menjadi perbincangan di antara para pekerja dan keluarga Yasmin. Salah satu orang pertama yang mengetahuinya adalah kakak laki-laki Yasmin, Abdul Rahman. Saat Yasmin sedang duduk di ruang tamu rumahnya, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan dari kakaknya. Yasmin, apa yang aku dengar ini benar? Kau dekat dengan seorang pekerja bangunan. Suara Abdul Rahman terdengar tajam di seberang telepon. Yasmin menghela napas. Abang, tolong dengarkan aku dulu. Apa yang harus aku dengarkan? Kau wanita terhormat. Bagaimana bisa kau jatuh hati pada seorang buruh rendahan? Bentak Abdul Rahman. Air mata Yasmin hampir jatuh. Tetapi ia menahannya. Dia bukan buruh rendahan. Abang. Dia laki-laki yang jujur dan bekerja keras. Dia lebih terhormat daripada banyak pria kaya yang hanya bisa berpura-pura baik. Kau gila, Yasmin. Apa ayah tidak akan malu jika mendengar ini? Yasmin menggigit bibirnya. Aku tidak peduli, Abang. Aku hanya ingin menikah dengan seseorang yang bisa membuatku merasa dihargai. Perdebatan itu berakhir dengan Abdul Rahman menutup telepon dengan kasar. Yasmin menatap kosong ke depan. Ia tahu, perjalanannya tidak akan mudah. Dimas mulai merasakan dampak dari hubungan yang belum jelas ini. Beberapa pekerja mulai berbisik-bisik tentangnya. Ada yang iri, ada yang mencibir. Apa kau benar-benar ingin menikahi Yasmin? Tanya Malik, teman dekatnya sesama pekerja. Dimas terdiam. Aku tidak tahu, Malik. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk semua orang. Malik menepuk bahunya. Kau pria baik, Dimas.
Tapi ingat, jika kau menerima cintanya, kau juga harus siap dengan konsekuensinya. Malam itu, Dimas kembali sholat tahajud. Kali ini lebih lama. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Allah, apakah aku pantas untuknya? Apakah aku harus pergi atau tetap bertahan? Saat ia selesai berdoa, tiba-tiba ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari Yasmin. Dimas, aku ingin bertemu denganmu besok. Aku ingin bicara tentang keputusan kita. Dimas menggenggam ponselnya erat. Ia tahu, besok akan menjadi hari yang menentukan. Malam itu terasa begitu panjang bagi Dimas dan Yasmin. Keesokan harinya, mereka bertemu di taman kecil di dekat rumah Yasmin. Dimas. Yasmin membuka percakapan dengan suara pelan. Dimas menatapnya dengan hati-hati. Apa yang ingin Madam bicarakan? Yasmin menghela napas. Aku ingin tahu keputusanmu. Aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda. Tapi aku percaya cinta bisa mengatasi segalanya. Aku tidak peduli dengan status sosial. Dimas. Aku hanya ingin tahu apakah kau juga merasakan hal yang sama. Dimas menggenggam kedua tangannya sendiri, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Ia tahu ini adalah saat yang paling sulit dalam hidupnya. Madam, katanya akhirnya, suaranya bergetar. Saya hanyalah pria miskin dari desa. Saya tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada Anda selain kejujuran dan kerja keras saya. Yasmin tersenyum tipis. Itu sudah lebih dari cukup untukku, Dimas. Dimas menutup matanya sesaat, lalu menghela napas panjang. Jika Madam benar-benar yakin, maka saya akan menerima takdir ini. Saya akan mencintai dan melindungi Anda, seperti yang seharusnya dilakukan seorang suami. Mata Yasmin berkaca-kaca. Jadi, kau bersedia menikah denganku? Dimas mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi ketakutan. Insya Allah, jika ini yang terbaik menurut Allah. Air mata Yasmin jatuh, tetapi kali ini karena kebahagiaan. Kabar pernikahan Dimas dan Yasmin menyebar dengan cepat. Keluarga Yasmin menentang habis-habisan, terutama Abdul Rahman. Kau benar-benar gila, Yasmin, teriaknya saat pertemuan keluarga. Kau akan membuat keluarga kita malu. Namun Yasmin tetap teguh. Aku tidak peduli. Dimas adalah orang yang baik, dan aku ingin menikah dengannya. Ibunya menangis, tetapi akhirnya mengalah. Jika ini kebahagiaanmu, Yasmin, ibu hanya bisa berdoa semoga Allah meridho. Sementara itu, Dimas juga mengalami tekanan dari rekan-rekannya. Kau benar-benar akan menikahi majikanmu? Tanya Malik tak percaya. Dimas mengangguk. Aku tidak pernah mengharapkan ini, Malik. Tapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang Allah takdirkan. Akhirnya, pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana, tetapi penuh haru. Yasmin mengenakan gaun putih sederhana, sementara Dimas memakai baju koko putih dengan sorban kecil di kepalanya. Saat akad nikah selesai, Yasmin menggenggam tangan suaminya dan berkata, "Terima kasih telah memilihku, Dimas." Dimas tersenyum dan menjawab, "Aku tidak pernah memilih, Yasmin. Ini adalah takdir yang Allah berikan kepada kita." Dan dengan itu, Dimas yang dulu hanya seorang buruh bangunan kini menjadi suami dari wanita yang pernah ia anggap tak terjangkau. Cinta dan rezeki benar-benar datang dari jalan yang tak terduga. Hari-hari pertama pernikahan Dimas dan Yasmin berjalan penuh kebahagiaan. Namun, mereka tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa banyak orang yang menentang hubungan mereka. "Apakah kau bahagia, Dimas?" tanya Yasmin saat mereka duduk berdua di balkon rumah. Angin malam membelai wajah mereka, tetapi di hati Dimas masih ada kegelisahan. Dimas menatap istrinya dengan penuh kasih. "Aku bahagia bersamamu, Yasmin. Tapi aku tidak bisa berpura-pura bahwa aku tidak mendengar bisikan orang-orang di belakang kita." Yasmin menggenggam tangannya erat. "Kita tidak hidup untuk mereka, Dimas. Kita hidup untuk diri kita sendiri dan untuk Allah." Dimas menghela napas panjang. "Aku hanya ingin menjadi suami yang pantas untukmu.
Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan sekadar buruh yang kau angkat derajatnya karena cinta. Yasmin tersenyum lembut. Dan aku percaya padamu, Dimas. Aku tahu kau lebih dari sekadar pekerja. Kau lelaki yang baik, yang penuh tanggung jawab. Namun, ujian pertama mereka datang lebih cepat dari yang mereka duga. Bisnis keluarga Yasmin mulai terkena dampak karena beberapa rekan bisnisnya menarik kerja sama mereka setelah mendengar pernikahan ini. Apa yang kau lakukan ini gila, Yasmin. Kau menghancurkan nama baik keluarga. Bentak Abdul Rahman saat datang ke rumah mereka tanpa pemberitahuan. Yasmin menatap kakaknya dengan tenang. Abang selalu berkata aku membawa malu. Tapi aku tidak pernah merasa lebih bangga daripada saat ini. Aku memilih cinta yang tulus, bukan status sosial. Dimas hanya bisa diam, mencoba menahan dirinya untuk tidak terbawa emosi. Ia tahu, sejak saat itu, ia harus berjuang lebih keras untuk membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi bagian dari kehidupan Yasmin. Dimas menyadari bahwa ia tidak bisa terus berada di bawah bayang-bayang Yasmin. Ia tidak ingin disebut hanya sebagai suami majikannya. Maka, ia mulai mencari cara untuk meningkatkan kehidupannya. Setiap hari, setelah menyelesaikan pekerjaan di proyek yang masih ia tangani, ia menghabiskan waktu belajar tentang bisnis properti. Ia membaca buku, menonton video, bahkan diam-diam berguru kepada seorang kontraktor berpengalaman. Yasmin menyadari perubahan dalam diri suaminya. Kau selalu tidur larut malam akhir-akhir ini. Apa yang kau lakukan, Dimas? Tanyanya suatu malam. Dimas tersenyum kecil. Aku belajar, Yasmin. Aku ingin lebih dari sekadar pekerja bangunan. Aku ingin membangun sesuatu yang bisa kita banggakan bersama. Mata Yasmin berkaca-kaca. Aku tidak pernah meragukanmu, Dimas. Aku tahu kau bisa menjadi lebih besar dari yang orang-orang pikirkan. Namun, jalan yang ditempuh Dimas tidak mudah. Ia harus menghadapi cemoohan dari banyak orang yang meragukannya. Kau pikir bisa sukses hanya dengan belajar sedikit tentang bisnis? Ejek salah satu mantan atasannya. Dimas tersenyum penuh percaya diri. Semua orang yang sukses pernah memulai dari bawah. Aku hanya butuh waktu untuk membuktikannya. Dengan tekad yang kuat, Dimas mulai membangun bisnis kontraktornya sendiri, meskipun modalnya masih kecil. Ia menggunakan tabungannya untuk menyewa beberapa pekerja dan mulai mengambil proyek-proyek kecil. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pria yang menikahi wanita kaya, tetapi seorang pria yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Di sisi lain, Yasmin juga mengalami banyak tekanan dari keluarganya. Ibunya, yang awalnya mendukung, mulai merasakan tekanan sosial dari teman-teman dan saudara-saudaranya. Yasmin, kau tidak merindukan kehidupanmu yang dulu? Tanya ibunya suatu hari. Yasmin tersenyum kecil. Aku lebih bahagia sekarang, Ibu. Aku memiliki seseorang yang benar-benar mencintaiku, bukan karena harta atau statusku. Namun, tidak semua orang bisa menerima pemikirannya. Beberapa teman lamanya mulai menjauh, dan ia bahkan kehilangan beberapa relasi bisnis. Aku tidak mengerti kenapa kau memilih pria seperti dia, kata salah seorang temannya saat bertemu di sebuah acara sosial. Yasmin menatapnya dengan tegas. Karena aku melihat sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa kau lihat. Aku melihat kejujuran, kerja keras, dan ketulusan. Namun, semakin banyak tekanan yang ia hadapi, semakin Yasmin menyadari bahwa cinta mereka memang harus diperjuangkan. Bertahun-tahun berlalu, dan usaha keras Dimas akhirnya mulai membuahkan hasil. Dari seorang buruh bangunan, ia kini menjadi pemilik perusahaan konstruksi kecil yang perlahan berkembang. Suatu hari, ia mendapat kontrak besar untuk membangun sebuah kompleks perumahan di luar kota. Itu adalah proyek terbesar yang pernah ia tangani. Dimas, kau benar-benar membuktikan bahwa kau bisa melakukannya, kata Malik, sahabatnya yang dulu juga meragukannya. Dimas tersenyum bangga. Aku tidak melakukannya sendirian. Aku memiliki istri yang selalu percaya padaku. Ketika berita tentang kesuksesan Dimas sampai ke keluarga Yasmin, Abdul Rahman yang dulu menentangnya mulai berubah sikap. Aku tidak menyangka kau bisa sampai di titik ini,
Katanya saat menemui Dimas untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Dimas tersenyum tenang. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku pantas untuk Yasmin. Dan untuk pertama kalinya, Abdul Rahman mengangguk dengan penuh penghormatan. Kau pria yang luar biasa, Dimas. Aku mengakuinya. Setelah melalui banyak ujian, Dimas dan Yasmin akhirnya mencapai kehidupan yang mereka impikan. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah, Yasmin menatap suaminya dengan penuh cinta. Kau tahu, Dimas, aku tidak pernah menyesali keputusanku menikah denganmu. Dimas menggenggam tangan istrinya erat. Dan aku tidak akan pernah melupakan bagaimana kau percaya padaku saat semua orang meragukanku. Kini, mereka hidup dengan penuh kebahagiaan. Dimas tidak lagi dikenal sebagai pekerja bangunan yang menikahi majikannya, tetapi sebagai pria sukses yang membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengalahkan segalanya. Mereka telah membuktikan bahwa pintu rezeki dan cinta bisa datang dari jalan yang tak terduga. Dan di bawah langit malam yang penuh bintang, Dimas dan Yasmin berdoa bersama, bersyukur atas takdir yang telah Allah tuliskan untuk mereka. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyatukan dua hati yang dulu tak pernah menyangka bisa bersama. Sungguh luar biasa kisah Dimas ini. Ya, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk like dan share agar lebih banyak orang yang terinspirasi. Jangan lupa juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah haru lainnya.